dalam ibadah sholat kita itu memang semua adalah baik ucapan maupun gerakan itu mengandung makna iman dan tauhid, mulai dari awal sampai akhir, baik perkataan maupun ucapan, ataupun perbuatan. Coba kata pertama yang terucap adalah Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allahu Akbar itu tidak sekedar dimaknai Allah Maha Besar, tapi sesungguhnya adalah itu pengakuan secara sadar bahwa kita ini kecil, pengakuan secara sadar bahwa kita ini hina, pengakuan secara sadar bahwa kita ini lemah. Jadi ketika takbir kita ucapkan Allahu Akbar, agar kita khusyuk, pahamilah sebaik mungkin apa yang sedang kita ucapkan itu. Kalaulah kita mengerti dengan kata Allahu Akbar, itu pengakuan secara sadar bahwa kita ini lemah, kita ini miskin, kita ini hina. Yang kaya itu Allah, yang besar itu Allah, yang mulia itu Allah. Maka wajarkah kita yang miskin yang membutuhkan Allah ini untuk mendurhakainya? Kan harus ke sana ujungnya. Wajarkah kita yang lemah mendurhakai dia yang kuat? Apa bukti dia kuat? Allah itu bisa berbuat apa saja dalam kehidupan kita. Dia bisa mematikan kita saat kita dalam keadaan apapun. Allah bisa mematikan kita saat kita berbuat maksiat. Ada orang yang mati saat mabuk-mabukan. Ada orang mati ketika senang-senang dan wanita-wanita di bar, mati dia. Ada orang yang overdosis obat yang dia minum itu mati seketika di hotel. Bisa Allah lakukan itu. Tapi Allah juga bisa mematikan kita saat kita beribadah. Ada orang mati saat sujud. Ada orang meninggal saat dia baca Quran. Ada orang meninggal pas selesai haji, selesai semua rukunnya, tidak ada lagi meninggal. Luar biasa itu kan. Haji itu kan membuat kita seperti bayi lagi kan. Nah, sekarang selesai semua dikerjakan, meninggal dia. Ini alamat atau ciri-ciri dari husnul khatimah. Maka kata Allahu Akbar itu saja, kalau kita pahami baik-baik, ini konsep dalam kehidupan yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, cuma kadang-kadang kata itu lewat saja gitu. Allahu Akbar ya lewat begitu saja, tanpa ada makna yang tersirami ke dalam jiwa. Karena yang penting dalam sholat itu justru adalah bukan sekadar kita ruku nungging sujud saja, tapi apa yang akan didapatkan sebenarnya dengan sujud. Itu ruku sujud itu lambang tauhid dan lambang iman sebenarnya. Karena ruku tidak boleh kecuali kepada hanya Allah saja. Tidak boleh kita ruku kepada selain Allah. Tidak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya lah boleh sujud manusia kepada manusia, akan saya perintahkan istri itu sujud pada suami. Tapi ternyata tidak boleh. Karena sujud hanya untuk Allah. Sekarang kita sujud. Saat kita sujud itu, kita meletakkan sesuatu yang paling kita hormati, yang paling kita anggap mulia, kita letakkan di tempat yang lebih rendah di telapak kaki kita. Kita sujud. Maka kata Rasul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya itu saat sujud. Fa'akthiru fi doa. Maka perbanyaklah dalam sujud itu doa. Itu berdasarkan kepada hadis Rasul. Jadi yang paling dekat hamba itu saat dia sujud. Perbanyaklah doa. Maka saat sujud itu kita tidak hanya membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, bukan itu saja. Boleh kita memperbanyak doa dalam sujud kita. Mintalah kan kita mau. Cuma memang ada pertanyaan yang sering saya kalau sampaikan materi ini selalu saja ada pertanyaan. Boleh tidak doa pakai bahasa Indonesia? Selalu saja. Kalau dalam sholat nampaknya memang kita harus lebih menjaga apa yang kita baca. Karena kata Imam Syafi'i, tidak boleh ada bahasa dalam sholat selain bahasa. Maka pilihlah doa-doa yang ma'thurat, doa yang diajarkan oleh Rasul. Dan untuk yang bahasa Indonesianya nanti mungkin setelah itu. Tapi dalam sholat pilihlah doa-doa yang diajarkan Nabi. Karena biasanya doa yang diajarkan Nabi itu lebih sempurna dari apa yang kita pilih untuk keperluan kita.
Kita selalu kalau berdoa, kita apa yang kita anggap baik itu yang kita doakan. Dan tidak ada jaminan itu benar-benar baik. Apa contohnya? Kita kalau umpamanya mau pergi ke kantor, kita pakai sepeda motor, lalu hujan turun. Apa doa kita? Doa kita agar hujan cepat berhenti. Tapi apakah tidak turunnya hujan itu baik? Belum pasti. Siapa tahu turunnya hujan itu justru baik. Nah, doa kita sering seperti itu. Tapi kalau doa yang diajar oleh Nabi, itu doa yang jami'ah. Isi dari doa Nabi itu lengkap, sempurna, mencakup. Oleh karena itu untuk sholat, pilihlah memang apa yang ada pada hadis Rasulullah SAW, atau dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, itu jadi yang pertama, mewujudkan nilai-nilai tauhid. Nanti ada ruku, ada doa, dan lain sebagainya. Ini tentu akan panjang penjelasannya. Yang kedua, sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini yang tadi kita katakan, saat kita ruku, saat kita sujud. Ruku dan sujud itu lambang penghormatan. Coba kalau kita baca sejarah kerajaan-kerajaan lama dahulu, bagaimana rakyat menghormati raja. Itu pasti tunduk, pasti dengan ruku. Bahkan kadang berjalan di hadapan dia tidak boleh berdiri. Itu sambil duduk dia mundur-mundur gitu. Ya kan? Itu bentuk penghormatan. Padahal itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Maka sholat itu, ruku kita itu benar-benar penghormatan kita kepada Allah. Begitu juga sujud. Maka iblis itu dalam hadis dikatakan menangis dia setiap kali kita sujud. Kenapa demikian? Katanya, dulu saya diperintahkan sujud, saya tidak mau. Akhirnya saya dihukum keluar dari surga. Sekarang kalian diperintahkan sujud, kalian sujud, maka kalian akan mendapatkan surga. Oleh karena itulah iblis akan mengganggu kita dan akan menjauhkan kita dari sujud sebisa mungkin. Ada orang yang tergoda sehingga dia tidak sholat, berarti terpengaruh oleh godaan iblis. Tapi ada orang yang bertahan dengan imannya, dia abaikan godaan-godaan itu, dia tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Rasul. Nah, ini jelas ini ya. Menunjukkan kepatuhan kita dalam beribadah, tentu saja yang kita taati adalah Rasul. Dan pelaksanaan sholat kita itu adalah gambaran dari ketaatan kita kepada Rasul. Sehingga kita tidak boleh melakukan apapun yang tidak diperintahkan atau tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan coba-coba berubah. Ketika Rasul bilang kalian kalau salam itu ke kanan dulu, sekarang kita mau merubah kiri dulu baru kanan, pasti akan tertolak. Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkannya. Menambah dan mengurangi pasti tidak akan dibolehkan, dan upayakan untuk tidak pernah menambah dan mengurangi agar ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-maqasid al-aqdiyah itu poinnya ada beberapa poin sebenarnya. Saya ambil 3 poin yang paling penting di antara yang penting itu. Inilah yang 3 itu. Benar-benar terbukti ketauhidan kita di saat kita mengerjakan ibadah sholat. Yang berikutnya, al-maqasid ar-ruhiyah. Al-maqasidur ruhiyah yang sebelum ayat, membangun jiwa, mental dan spiritual. Jadi ibadah sholat itu adalah sarana untuk membangun jiwa, mental dan spiritual kita. Poinnya adalah melatih diri dalam merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Jadi saat kita sholat itu seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Jadi nastash'ir, kita merasakan hudurullah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita mengerjakan ibadah sholat itu. Dan itu adalah membangun jiwa, mental dan spiritual kita yang perasaan seperti itu harus terbawa setelah mengerjakan sholat.
Maka tadi ketika salam sudah diucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ungkapan kedamaian. Maka jiwa yang seperti itu tuh harus ada terus di luar pelaksanaan ibadah sholat. Karena sholat itu hanya berapa menit. Kita mengerjakan sholat itu mungkin tak 5 menit, tak 10 menit, tapi pengaruhnya harus ada dalam seluruh kehidupan kita. Maka Taufik Ismail dalam tulisan dia itu yang karya-karya dia itu kan ada sejadah panjang, puisi, dalam puisi dia. Apa yang dia maksud dengan sejadah panjang? Ini kampus ini kita bisa jadikan sejadah panjang gitu, untuk bersujud. Ibaratnya kita di kampus ini jiwa kita harus selalu hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada seluruh stakeholder kita dengan jiwa kita. Bukan hanya sekadar untuk kepentingan duniawi saja, tapi kita sebenarnya sedang mengerjakan kerja yang sangat mulia. Kita sedang membangun peradaban, kita sedang membangun masa depan. Yang akan lahir nanti dari kampus kita siapa? Orang-orang yang membangun dunia ini. Kalau kita tidak bina dengan jiwa, mereka akan keluar tanpa jiwa. Tapi kalau kita bina dengan jiwa, kita jadikan kampus ini sebagai sejadah panjang kita untuk bersujud, sebagaimana kita sujud kepada Allah dalam sholat, maka akan lahirlah mahasiswa-mahasiswa yang penuh dengan kejiwaan-kejiwaan yang gemilang, yang bisa membangun peradaban. Kan itu sebenarnya logikanya. Jadi merasakan kehadiran Allah. Yang kedua, mengaktifkan kekuatan jiwa dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Kita kalau sudah tidak diuji oleh Allah, rezeki lancar, pangkat tidak pernah terkendala, padahal kita malas beribadah. Ini perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan ini adalah semacam istidraj. Allah sedang undur-undur dulu kelalaian kita untuk suatu saat nanti diberikan hukuman oleh Allah dan kita tidak bisa menghadapi. Tapi ketika kita diuji oleh Allah, itu bukti kita beriman. Maka orang-orang beriman pasti akan bisa menghadapi ujian itu. Mengaktifkan kekuatan jiwa dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Karena segala-galanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena kita yakin kepada Allah yang memberikan itu semua, mungkin akan sulit kita menghadapi musibah ketika mungkin anak kita meninggal, atau kita sakit, atau mungkin bisnis kita tidak lagi selancar yang dulu, sesukses yang dulu. Tapi kalau Allah selalu bersama kita, jiwa kita yang selalu bersama dengan Allah, maka yakinlah kita semua akan menganggap itu adalah hanya fase kehidupan yang berfungsi untuk meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat, itu juga tidak terbaca ya ayatnya. Ada yang menarik. Ini dalam kajian psikologi sebenarnya. Kalau ada yang ahli psikologi, coba nanti analisa ayat ini. Kata Allah, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila diberikan cobaan ujian, dia lebih berkeluh kesah, mengeluh. Wa idza massahul khairu. Tapi kalau diberikan pula kelebihan harta, diberikan hal-hal yang baik, manua, dia malah jadi bakhil. Illal musalli. Kecuali orang yang sholat. Kenapa Allah kecualikan orang yang sholat? Berarti orang yang sholat jiwanya tidak gelisah. Orang sholat jiwanya, pikirannya tidak pernah galau. Padahal keluh kesah itu tabiat yang mau diciptakan oleh Allah. Kita kalau sudah lama tidak hujan, kita mengeluh. Apa keluhannya? Debu, apa segala macam. Pas dikasih hujan lama oleh Allah, mengeluh juga. Apa? Banjir, bikin macet. Nah, kalau hujan ini lama kali turun banjir, tapi lama tidak hujan, kok lama tidak hujan? Ini bukti jiwa kita mengeluh. Keluh kesah itu ada pada kehidupan kesehatan kita. Karena memang Allah yang ciptakan seperti itu.
Tapi orang yang sholat, enggak. Nah, ini dia, illal musalli, kecuali orang yang sholat. Kalau lambat turun gaji, mengeluh. Kok lambat turun gaji? Pas diturunkan pula cepat semuanya, mengeluh juga. Cepat pula habis gaji. Lalu kita maunya apa gitu? Diberi cepat juga enggak, diberi lambat juga enggak, diturunkan hujan juga enggak baik, diturunkan juga tidak baik. Tapi yakinlah, itu tidak ada pada orang yang sholat. Jika, sekali lagi, jika sholatnya benar. Kenapa demikian? Orang yang sholat itu orang yang punya tempat mengadu. Orang sholat punya tempat mengadu. Dia menghadapi musibah, menghadapi masalah, apa yang harus dia kerjakan. Tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan solusi. Ya, kadang-kadang kita utak-atik kerja Allah, kerja kita tidak kita lakukan. Hanya jadi masalah dalam kehidupan kita. Maka ikhtiar kita menjadi penting. Apa yang harus kita kerjakan? Agar kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, berusaha, kata Allah. Berusahalah, walaupun nanti hasilnya ada di tangan Allah. Orang kadang-kadang kerja Allah di utak-atiknya, kok enggak juga begini, kok enggak juga begini, tapi dia tidak maksimal dalam mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Dan sikap seperti itu tidak ada pada orang yang sholat. Baik, pada poin yang berikutnya, mendatangkan sakinah dan ketenangan jiwa. Nah, ini boleh kita tanya diri kita masing-masing. Apakah sholat selama ini benar-benar sudah mendatangkan ketenangan jiwa, Pak? Ayat tidak mungkin bohong. Rasul juga tidak mungkin salah. Rasul dalam perjalanannya kalau capek, dia ajak sahabatnya, ya Bilal, arifna bis-shalah. Hai Bilal, ayo kita istirahat dengan sholat. Jadi istirahat Rasul itu dengan sholat, agar jiwanya tenang. Al-Quran juga mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah itu akan menenteramkan jiwa. Dan sholat adalah zikir yang paling tepat untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Karena isi dalam sholat itu semuanya adalah zikir dan doa. Mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, isinya hanya zikir dan doa. Maka sholat bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Nampaknya perlu diadakan penelitian. Kawan-kawan yang di psikologi, coba nanti buktikan, cari beberapa mahasiswa, entah 200 atau 1000, zikir benar enggak menenteramkan jiwa. Biasanya ada free test, ada post test ya. Sebelum zikir begini, setelah zikir begini. Kalau di UIN kadang dijadikan skripsi hal-hal yang seperti itu. Iya enggak? Kalau tidak, di mana salah? Dan ayat tidak mungkin salah. Pasti kesalahan ada pada kita. Baik, yang berikutnya, membersihkan jiwa dari berbagai dosa dan kesalahan. Jadi di antara bentuk sayangnya Allah itu ketika Ia berikan sarana menghapus kesalahan. Allah tahu kita punya dosa yang banyak. Surga itu bukan dibuat untuk orang tak berdosa. Surga itu diciptakan untuk orang berdosa yang bertaubat kepada Allah. Karena kalaulah surga itu untuk orang yang tidak berdosa, kosong surga itu. Karena tidak ada kita yang tidak punya dosa. Maka surga itu diciptakan Allah untuk pendosa yang bertaubat. Dan salah satu caranya ada pada surga. Maka di hadapan sahabat, Rasul mengibaratkan, hai sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau di hadapan rumah kalian, di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, lalu kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu, apakah masih tersisa kotoran di badan kalian? Kata sahabat, kalau sudah 5 kali mandinya ya Rasulullah, tidak akan ada lagi kotoran di badan. Lalu kata Nabi, begitulah sholat yang 5 waktu. Jadi kita melangkahkan kaki ke masjid itu untuk sholat, sebenarnya kita melangkah ke sungai gitu. Sama dengan melangkah ke sungai untuk mandi.
yang membuat fisik kita bersih dan melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, membersihkan jiwa kita dari noda dan dosa. Maka antara sholat dengan sholat, kafaratun ma bainahuma, adalah sebagai penebus kesalahan di antara keduanya. Sekarang kita sholat subuh, tadi kita sudah sholat subuh, akan ada nanti kesalahan-kesalahan yang dilakukan sampai menjelang zuhur. Kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Ketika masuk waktu zuhur, itu antara dua sholat, berarti antara subuh dengan zuhur, kafaratul lima bainahuma, adalah sebagai penebus untuk dosa-dosa yang kita kerjakan antara dua sholat. Terlalu banyak hadis-hadis berkaitan dengan itu yang bisa kita baca. Kita tinggal mendalami wawasan dan pengetahuan kita saja. Saya sampaikan satu riwayat yang lain, kata Rasul, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, itu pakaian masalah nisfal lail atau kama qala Rasul, seolah-olah dia itu sedang menegakkan, menghidupkan setengah malam. Lalu kalau besok subuhnya dia berjamaah lagi, dia pakaian masalah laila kullah, seolah-olah dia sudah menghidupkan malam seutuhnya, sepenuhnya. Jadi isya kita berjamaah, besok subuh pula berjamaah, itu seolah-olah kita sudah menghidupkan semalam. Begitulah fadilah yang akan kita. Padahal kita mengerjakan cuma berapa menit dalam untuk sholat subuh. Lagi Nabi mengatakan, man shalla subha atau man shalla al-fajr fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh, dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan langsung melindungi dia. Ini bukan berarti pula nanti kalau kita sholat subuh lalu kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, berarti Allah tidak melindungi saya. Enggak. Kalau seandainya kita sudah dikatakan dilindungi oleh Allah, orang yang mencoba untuk mengganggu kita, dia akan berhadapan sama Allah langsung. Jadi kita sholat subuh nih, Rasul bilang yang sholat subuh itu nanti dilindungi oleh Allah. Lalu pergi kita ke pasar, ditipu kita oleh pedagang di pasar itu. Orang menipu kita ini akan mendapatkan hukumannya dari Allah, karena mengganggu orang yang sudah sholat subuh. Maka sekali lagi, bukan berarti kita tidak mendapatkan pula hal-hal yang sifatnya musibah ketika kita sudah sholat subuh. Tapi Allah memberikan perlindungan dalam kehidupan kita dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Baik, ini pada al-maqasidur ruhiyah. Kita ambil yang berikutnya biar kita bisa berdiskusi ya. Yang kemudian yang berikutnya al-maqasid at-tarbawiyah. Nah, ini sarana pendidikan yang efektif bagi diri dan kehidupan. Sholat juga sebagai sarana pendidikan untuk mendidik kita berbagai hal, seperti mendidik kepedulian sosial dan rasa kasih sayang. Rasul pernah saat dia sholat itu ya, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Nabi lagi sholat, lagi mengimami sahabat. Dalam pikiran Rasul, ibunya pasti ada di belakang senang sholat. Ada kasihan, perasaan kasihan, maka Nabi membaca ayat yang pendek ketika itu. Dibaca ayat pendek lalu rukuk. Sahabat agak heran-heran juga kan, kenapa kok tiba-tiba pendek seperti itu, biasanya panjang. Nabi bilang karena dia mendengar ada suara bayi yang ibunya mungkin sedang bersama kita, dan dia kasihan kalau bayi itu lama-lama menangis. Nabi sedang ruku nih ya, ruku Nabi bersama sahabat. Nabi mendengar suara sendal di luar yang ingin bergabung. Nabi lama waktu itu ruku. Apa harapan Nabi? Agar orang yang tadi masih di luar masih bisa mendapatkan ruku bersama Nabi. Jadi tidak buru-buru dia, ditunggu gitu, sampai dia bisa mengikuti. Karena sholat itu kan kalau sudah dapat ruku, maka kita sudah dapat rakaat kan. Itu bukti untuk satu rakaat. Selagi kita bisa mengikuti rukunya imam, berarti kita dapat rakaat. Maka ketika imam ruku saja langsung. Tidak usah kita sibuk baca Fatihah. Tidak usah baca Fatihah, langsung saja ruku. Itu dianggap sah sebagai rakaat. Tapi kalau dia sudah tidak, Sami Allahu liman hamidah, kita baru ruku,
itu tidak dapat kita rakaat. Maka namanya rakaat karena penentunya ada pada Baik, poin yang berikutnya, membangun sikap disiplin dengan waktu dan taat aturan. Ini orang yang kalau sholatnya teratur pasti akan disiplin waktu. Ketika dikatakan maghrib itu ketika syafaq merah sudah muncul. Sebelum itu tidak kenal dia, tapi setelah itu orang akan mulai mengerjakan maghrib. Subuh itu ketika terbitnya fajar shadiq, dan itu juga sebagai batas sahur. Kalau sudah muncul fajar shadiq, berarti masuk waktu subuh, sahur sudah tidak diboleh. Ini sebenarnya melatih kita untuk taat kepada waktu. Karena betapa sulit kita untuk mentaati waktu. Jangan sering melalaikan. Tetapi ketika dikatakan bahwa sholat di awal waktu akan mendapatkan fadilah yang begitu besar, itu sebenarnya mendidik kita agar taat kepada, agar disiplin waktu dan taat kepada aturan. Menghilangkan berbagai penyakit jiwa seperti sombong, iri, dengki. Itu dengan sholat bisa. Yang berhak di saf pertama itu bukan orang kaya, bukan pejabat. Tapi yang berhak di saf pertama siapa? Yang berhak berada pada saf pertama. Dia yang pertama masuk masjid. Maka kalau kita pertama masuk masjid, itu tidak pandang status sosial, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau tidak pejabat, dia berhak di saf yang pertama. Tapi kalau terlambat, ini agak sulit kita lakukan. Terlambat gubernur namanya, tetap aja dia diminta untuk ke depan. Seharusnya biarlah dia di belakang, karena dia terlambat. Maka dibesar-besarkan pula itu ketika Erdogan terlambat Jumat kan, sholat dia ditranslate. Itu pula yang viral kan. Ya kan ada unsur politiknya juga kan. Tapi yang jelas memang seperti itu. Kalau terlambat dia di belakang. Kalau mau di depan cepat datang masjid. Maka hilangkan embel-embel. Tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada dengki. Kita sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bersaf-saf, kita semua adalah hamba Allah. Tidak pandang lagi status sosial yang kita miliki. Maka melalui ibadah sholat kita akan dididik untuk menghilangkan kesombongan kita, iri kita, dengki kita. Sadar saja. Kalau kita terlambat ya kita dulu. Kalau ingin di depan, maka cepatlah datang ke masjid. Dan tidak ada pula istilah minder. Ada orang dalam masyarakat mungkin tidak begitu diperhitungkan. Dia pertama datang masjid, tapi saya di belakang-belakang aja lah. Saya ini kan orang miskin, orang apa. Ini minder begini tidak dibenarkan dalam agama. Dulu ada Abu Dzar kalau tidak salah terlanjur mengucapkan kata di hadapan Nabi ketika ia memanggil Bilal dengan kata yang sedikit agak menghina. Panggilannya begini, ya rajul aswad, wahai laki-laki yang hitam. Bilal kan hitam kan, budak negro hitam. Dengar sama Nabi ungkapannya. Apa kata Rasul? Ya Abu Dzar, innaka rajulun fika ru'un minal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, pada diri kamu masih tersisa penyakit-penyakit jahiliyah. Kenapa kamu bilang seperti itu? Pada Bilal, sungguh saya telah mendengar suara telapak sendal yang akan dipakai oleh Bilal dalam sholat. Maka tidak ada istilah minder-minder. Kalau kita bicara sholat, bicara agama, semua kita di hadapan Allah adalah sebagai hamba Allah tanpa memandang status sosial. Mungkin saja orang cacat jauh lebih mulia hatinya daripada kita yang tidak cacat. Mungkin saja ada orang miskin tapi hatinya jauh lebih mulia di sisi Allah ketimbang orang-orang yang kaya. Maka sholat akan melebur itu semua, menjauhkan kita dari sombong, iri dan dengki. Kemudian yang berikutnya, upaya mencegah diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini tadi sudah kita sampaikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang terakhir, sholat berjamaah bagaikan miniatur kehidupan sebuah masyarakat. Jadi sholat berjamaah itu miniatur masyarakat sebenarnya. Ada imam, ada makmum. Dalam masyarakat kan ada pemimpin, ada yang dipimpin.
Jangan coba-coba makmum mendahului imam, batal sholat. Imam ini juga kalau udah salah, udah batal wudhunya, jangan turun jadi imam, mundur aja. Jangan ingin bertahan pula. Tapi itu urusan lain. Nah, pokoknya kalau sudah batal wudhunya, mundur. Suruh yang lain yang bersih. Nah, yang makmum juga begitu. Itu ada buku khusus bicara ahkamul imam wal iktimam. Bagaimana hukum berimam dan bermakmum. Semua diatur dalam agama kita. Nah, ketika imam ruku, makmum barulah ruku. Maka ada ketaatan di situ. Maka kita sebagai rakyat memang wajib mentaati pemimpin gitu ya. Sebagai makmum, tidak ada kata lain kecuali mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat memang benar-benar agar kita ikuti. Maka kata Rasul, kalian kalau masuk bergabung dengan jamaah, ikuti gerakan imam seperti mana yang dia lakukan. Jadi kalau kita temukan imam sedang sujud, lalu kita gabung berjamaah, takbiratul ihram lah, kemudian langsung sujud. Jangan kejar dia, ruku dulu kita, tidak lalu sujud. Tidak akan dianggap rakaat. Nah, itu menggambarkan ketaatan penuh kita kepada imam yang sedang memimpin kita ketika itu. Maka berjamaah itu miniatur sebuah masyarakat. Ada di situ nilai-nilai tarbawinya, unsur-unsur pendidikan yang memang melatih kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita. Dan sebagai pemimpin juga harus tahu diri ketika memang sudah ada memiliki hal yang salah, lalu diingatkan. Boleh tidak kita mengingatkan imam kalau salah? Boleh. Dia seharusnya duduk tapi tidak duduk dia. Apa kita bilang subhanallah? Kita ingatkan dia. Kalau lupa imam itu ayat, ada makmum di belakang yang hafal. Imam menunggu-nunggu. Boleh tidak kita mengingatkan? Boleh. Berarti ketika pemimpin salah, ada cara di mana kita dibolehkan untuk menasihati, memberitahukan agar kita tidak berlama-lama dalam kesalahan, agar sholat kita tetap sah. Sekira ini mungkin yang terakhir sekali, itu hanya sekedar